Setiap warga gereja pasti berinteraksi dengan sesamanya. Interaksi itu salah satunya dengan berkomunikasi. Dalam komunikasi dapat terjadi hal-hal yang menyenangkan, akan tetapi juga sebaliknya tidak menyenangkan. Itulah sebabnya warga gereja harus pandai dan bijak menggunakan lidah sebagai alat komunikasi untuk menjadikan semuanya indah dan bukan sebaliknya. Biarlah dengan lidah ucapan-ucapan menjadi pujian bagi Allah dan berkat bagi banyak orang. Mari kita bangkit berdiri, menaikkan Kidung Pasamuan Jawi 3 poto setunggal lan kalih swawi to konco kula. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadat kita akan mulai pada minggu bulan katekisasi liturgi berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara semua. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Saudara, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya dia senantiasa berhubungan dengan sesamanya. Dalam berinteraksi dengan sesamanya, manusia berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Meskipun saat ini alat komunikasi tidak hanya dengan menggunakan lidah, tetapi bisa menggunakan media-media lain. Namun, yang terpenting adalah bagaimana menjaga kualitas komunikasi. Kualitas dalam komunikasi dihubungkan dengan adakah kebaikan yang tercipta di dalamnya. Itulah sebabnya dalam berkomunikasi warga jemaat diajak untuk memberitakan kata-kata yang memuliakan Allah dan membangun kebersamaan yang indah dalam kehidupan dengan sesama. Mari
kita pujikan nyanyian yang cukup populer ini. Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu gak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu gak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin berbaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. Kutanya hari ini kamu kemana? Pelayanan. Kutanya hari ini kamu kemana? Pelayanan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu aut-autan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan. Mari kita mengaku dosa di dalam doa. Ampuni Tuhan, jika ternyata motivasi kami ke gereja, persekutuan, dan pelayanan itu tidak sesuai dengan kehidupan keseharian kami. Ampuni kalau yang terjadi adalah kemunafikan. Di dalam kasih Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan menerima berita anugerah. Marilah kita menerima anugerah Allah yang disediakan bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya, sebagaimana firman-Nya tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita mengucapkan salam namaste.
kiri kanan. Saudara, ketika kita sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, kita bersyukur, kita ungkapkan rasa syukur kita ini dengan Kidung Jemaat 396 bait 1 dan 2. Yesus segala-galanya. Saudara, sebelum kita menerima sabda, kita berdoa. Seperti apa kata pengkhotbah, ada saatnya lidah kami diam, mulut kami bungkam, dan telinga kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jemaat seklasis Magelang, Gereja Kristen Jawa, dan juga para pendengar radio Magelang FM. Bacaan Injil Yesus Kristus diambilkan dari Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-38. Markus 8 ayat 27 sampai yang ke-38, tetapi akan kita baca hanya ayat 29 dan 30. Markus 8 ayat 29 sampai 30. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan
dan memberlakukan di dalam kehidupan. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan saat ini diberi tema gunakan lidahmu untuk menjadi berkat. Menggunakan lidah supaya menjadi berkat. Pertanyaannya, apakah ada orang lidahnya yang tidak menjadi berkat? Siapa itu? Mungkin perlu contoh. Saya nggak tahu apakah orang ini masih terkenal di bulan September, karena ini rekaman Agustus, ditayangkan September. Jadi mungkin orang yang saya sebutkan sudah gak terkenal. Namanya adalah Elsa. Bapak Ibu tahu siapa Elsa? Elsa yang berbuat jahat kepada Andin kan? Ya, itulah ikatan cinta. Nah, Elsa kata-katanya sudah tidak didengarkan oleh Nino, suaminya sendiri kan itu. Walaupun sudah mengandung dan dipenjara, tetapi tampaknya Elsa itu sudah terkenal bohong. Nah, itu bukti saudara bahwa kata-kata kalau sering digunakan dengan tidak benar tidak menjadi berkat. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana lidah yang menjadi berkat itu seperti apa. Kita akan mengacu pada bacaan kita. Ketika Tuhan Yesus cek and recheck kepada para murid. Banyak orang menilai Tuhan Yesus, ada yang namanya disebut Elia, ada yang katanya Yohanes Pembaptis yang datang. Oh, no problem. Tetapi bagaimana murid-murid itu sendiri mengatakan Yesus itu siapa? Lidahnya murid itu yang disuruh mengaku tentang Yesus setelah mereka bersama. Lalu apa? Di sana dikatakan, kata Petrus, engkau adalah Mesias. Menarik. Bukan kata murid-murid, tapi kata Petrus. Artinya ini pendapat subjektif, ini pendapat pribadi. Karena memang di dalam kehidupan sering kata-kata itu nggak jadi berkat karena kata-katanya bukan dari mewakili orang banyak. Orang yang dominan, orang yang punya kuasa. Lalu ketika terjadi sesuatu, bukan saya yang bilang itu kok, kan saya hanya manut. Artinya kata-kata yang hanya bersifat subjektif, hati-hati, belum tentu itu mewakili. Itu punya kepentingan. Untuk itu bukan hanya jangan berkata-kata secara subjektif, ya kita yang lain menolong supaya orang itu tidak berkata-kata dengan subjektif, dengan kekuasaannya, dengan dominasinya. Kadang-kadang ketika orang sudah dominan, begini Bapak Ibu, yang lain diam. Apalagi orang Jawa, sudah ikut. Tetapi ketika terjadi sesuatu, wah kata-katanya itu tidak memberkati. Ya salah sendiri, ngapain ketika berkata-kata dituruti gak ada yang menentang. Nah, jadi itulah fakta. Kata-kata lidah tidak menjadi berkat karena hanya kata seseorang yang mewakili kelompok atau diri sendiri. Bapak Ibu lihat YouTube-nya di mana para warga gereja dan pendeta, mungkin ada pendetanya karena saya nggak begitu mengawasi, membakar masker. Wah, corona tidak ada, itu kan begitu Bapak Ibu. Wow, itu semua sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Padahal saya kemarin memakamkan orang 5 kali berturut-turut COVID, Bapak Ibu. Nah, hati-hati.
ketika itu kata-kata hanya bersifat subjektif. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita lihat bahwa yang dikatakan oleh Petrus Mesias itu standar manusia, standar dunia. Karena yang Mesias secara iman adalah Mesias yang berkorban, Mesias yang melayani, Mesias yang mengosongkan diri. Tetapi bukan itu bayangan Petrus. Ada banyak kata-kata yang seolah-olah rohani, tetapi kadang-kadang perlu kita hati-hati. Kita pernah mendengar ada namanya teologi kemakmuran, teologi sukses. Tuhan itu kaya, kalau tidak kaya itu kita berdosa. Hati-hati. Kadang-kadang ikut Tuhan standarnya standar dunia. Ikut Tuhan semuanya serba enak-enak saja. Kecil dimanja, kaya foya-foya, tua bahagia, mati masuk surga. Nah, tidak seperti itu saudara. Kadang-kadang kata-kata yang tajam, kata-kata yang menceritakan kenyataan apa adanya membuat kita menjadi dewasa. Hati-hati. Bukan hanya kata-kata yang menina bubukkan standar manusia, standar dunia. Hati-hati, tidak ada berkat justru hal-hal seperti itu di hadapan Tuhan. Lalu dalam bulan katekisasi liturgi saat ini, hidup kita ini adalah sebuah dialog dengan Tuhan, ibadat dengan Tuhan. Tuhan itu ada di dalam kehidupan yang selalu bergerak. Tidak boleh kita yang namanya terburu-buru. Maka ketika Yesus mendengar apa kata-kata Petrus, engkaulah Mesias. Apa yang dikatakan Yesus? Apakah Yesus mengatakan, yes, yes, yes? Tidak. Justru sebaliknya. Yesus mengatakan, jangan kau beritakan. Karena tampaknya Yesus tahu betul murid yang diwakili Petrus kata-katanya ini karena dia kudet, kurang update. Banyak orang yang kurang update secara iman. Tetapi begitu beraninya berbicara tentang kekristenan, berbicara tentang keselamatan, semuanya selalu berubah di dalam dunia. Dulu gereja sangat luar biasa bicara tentang pelayanan, persekutuan, kesaksian, tritugas gereja. Padahal tata gerejanya, PPAG-nya sudah berganti, yaitu pemeliharaan dan kesaksian. Sehingga saudara mari, supaya lidah kita menjadi berkat, kita juga harus update. Ada banyak perubahan di dalam dunia pelayanan. Ada banyak peraturan yang sudah berganti menyesuaikan keadaan. Untuk itu, mari menggunakan lidah kita dengan hati-hati. Sekali lagi 3 hal yang kita ingat supaya lidah kita menjadi berkat. 1, jangan kata-kata kita yang subjektif, hanya suara sekelompok kecil orang. Yang kedua, ingat kata-kata kita bukan standar manusia atau standar situasi kondisi yang bisa berganti, tetapi standarnya Tuhan, nilai-nilai yang rohani. Dan yang terakhir, ingat kita harus selalu menyesuaikan diri. Ada banyak perubahan supaya kita tidak hanya memegang apa yang kita pikirkan dan ternyata sudah ada banyak perubahan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi
saudara dan saya. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari saudara, kita akan kembali bersatu di dalam doa. Kita naikkan doa-doa syafaat kita. Bapa, kami percaya semua peristiwa di dunia ada dalam kuasa-Mu saja, sehingga pertolongan dan pengharapan kami letakkan di bawah kasih kuasa-Mu. Sehingga itulah dasar kami menaikkan permohonan. Masih dalam situasi pandemi PPKM, di mana gerak batas kegiatan kami sudah berubah sama sekali. Ajari kami mendisiplinkan diri untuk menyesuaikan diri. Protokoler kesehatan yang menjadi menu sehari-hari bukan lagi menjadi beban, tapi ubahlah di jiwa kami menjadi kebutuhan, sehingga kami melakukan dengan ketulusan dan juga dengan rasa yang nyaman. Namun begitu kami melihat bagaimana banyak korban-korban pandemi yang berjatuhan, menimbulkan kepedihan ketika ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana ketika peristiwa itu boleh menimpa kami. Kuatkan kami, terutama anak-anak kami yang kehilangan orang tuanya, orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Di satu sisi semua harus berjalan, baik pendidikan, pekerjaan, dan juga pelayanan-pelayanan gerejawi. Biarlah itu tetap menyemangati kami, terlebih kami diajar untuk memberkati
bukti lewat kata-kata yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami adalah orang-orang yang harus bisa saling memotivasi. Biarlah Tuhan, kami juga serahkan pemerintah dengan segala agenda penanganan COVID yang ada, tetap bisa menjalankan program-programnya dan didukung oleh kami semua, rakyat yang tetap setia ada di dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Biarlah Tuhan, doa-doa kami ini hanya kami landaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan dari Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Untuk persembahan kita akan iringi dengan Kidung Jemaat 392, bait yang pertama dan yang ketiga, Ku berbahagia. Yesus, selamat.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu. Inilah tanda sukacita dan syukur kami kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan. Berkat yang telah Engkau berikan jauh lebih besar daripada yang kami persembahkan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat masih tetap berdiri. Mari saudara kita masuk ke dalam pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. saudara-saudaraku, jemaat Gereja Kristen Jawa Seklasis Magelang dan juga para pendengar radio Magelang FM, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh